Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, NIM 1811304055. Saya mahasiswa program studi sarjana terapan Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji identifikasi kandungan boraks yang terdapat pada sampel makanan. Nah, untuk sampelnya saya menggunakan sampel tahu, dan untuk reaksinya saya menggunakan reaksi alami yaitu kulit buah naga. Baik, untuk pemeriksaan ini dilakukan dengan membuat sari dari sampel tahu. Nah, sampel tahu ini dihancurkan dan ditambahkan sejumlah air. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring, dan untuk saringnya didapatkan seperti ini. Nah, sama halnya dengan kulit buah naga, ini nanti kita kupas untuk buahnya, untuk daging buahnya kita singkirkan. Kemudian kulit sebanyak sekitar 250 gram di blender menggunakan air sebanyak 500 ml. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring dan didapatkan sejumlah saring kurang lebih seperti ini. Uji identifikasi boraks. Baiklah, sebelum kita memasuki ke praktikum, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa itu boraks. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Boraks termasuk zat pengawet yang berbahaya dan tidak diizinkan penggunaannya dalam makanan. Dalam industri kimia, boraks sering digunakan untuk pembuatan logam, pengawet kayu, dan pembasmi kecoa. Dalam industri makanan, boraks ditambahkan pada produk bakso, tahu, mie, lontong atau ketupat, bahkan sayuran dalam pecel agar kelihatan lebih segar. Bahan pengawet merupakan bahan yang digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang dapat disebabkan oleh mikroba. Pengawet terbagi menjadi dua, yaitu pengawet alami dan buatan. Pengawet alami contohnya garam dan gula, sedangkan pengawet buatan yang diizinkan seperti asam benzoat, asam sorbat, asam propinoat, dan yang dilarang seperti asam borat dan formaldehid. Boraks atau natrium tetraborat merupakan zat pengawet berbahaya yang tidak diizinkan apabila digunakan sebagai pengawet makanan. Boraks memiliki senyawa kimia dengan rumus Na2B4O7 10H2O. Boraks memiliki bentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, boraks berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Mengkonsumsi boraks dalam kadar yang tinggi dalam makanan dan terserap dalam tubuh menimbulkan kerusakan pada usus, otak, atau ginjal. Asam boraks ini akan menyerang sistem saraf pusat dan menimbulkan gejala kerusakan seperti rasa mual, muntah, diare, kejang perut, iritasi kulit dan jaringan lemak, gangguan peredaran darah, kejang-kejang akibat koma, bahkan kematian dapat terjadi karena ada gangguan sistem sirkulasi darah, menurut Nurul pada 2017. Uji identifikasi boraks menggunakan metode kualitatif dengan reaksi buah naga. Dengan prinsip, sampel yang ditetesi dengan sari kulit buah naga merah akan terjadi perubahan warna ungu kemerahan menjadi merah muda pucat. Kandungan antosianin yang merupakan senyawa flavonoid bertanggung jawab terhadap timbulnya warna oranye, jingga, merah ungu, dan biru. Baik, di sini saya sudah menggunakan alat pelindung diri, saya sudah menggunakan jas laboratorium, dan saya sudah menggunakan masker serta handscoon. Nah, sebelum saya menggunakan handscoon, saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Baik, langsung saja kita lakukan ke pemeriksaan. Di sini saya menggunakan dua tabung reaksi. Tabung reaksi yang pertama saya letakkan di sini, dan tabung reaksi yang kedua saya letakkan di sini. Untuk tabung reaksi yang pertama, saya pipet kurang lebih 2 mili.
reaksi yang pertama ini hanya akan saya isi sampel tahu, sari sampel tahu yang akan direaksikan dengan sampel kulit buah naga. Nah, untuk yang kedua nanti akan saya tambahkan dengan sejumlah boraks seperti itu untuk sebagai kontrol positif. Kemudian kita teteskan sebanyak 5 tetes kepada masing-masing tabung reaksi. Ini terlihat bahwa untuk sampel yang pertama yang hanya terdiri dari sampel sari dari tahu, kemudian yang kedua direaksikan dengan reaksi alami buah naga, didapatkan hasil yaitu berwarna sedikit kemerah mudaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan untuk sampel ini positif mengandung kandungan boraks. Pada gambar tersebut, untuk tabung sebelah kanan merupakan sampel pemeriksaan, sedangkan tabung sebelah kiri merupakan kontrol pada pengujian. Pada sampel terlihat bahwa larutan berubah warna menjadi warna merah muda mendekati warna dari kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk sampel tersebut positif mengandung boraks. Baik, itu tadi video pemeriksaan boraks pada sampel makanan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah praktik non-klinik bidang laboratorium institusi pendidikan. Saya Rizky Kurniawan, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pada konten maupun isi dari materi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.